Mas Gibran kalau dilihat sekilas memang terkesan lembek, tapi watak beliau ini aslinya tegas, keras dan teguh pendirian, sama seperti Pak Jokowi. Jadi, kalaupun Mas Gibran mendukung Pak Prabowo, Hola netizen yang tercinta, Wali Kota Solo Gibran mengatakan diminta datang ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP Jakarta pada Senin 22 Mei 2023. Gibran mengaku mendapat telepon dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Panggilan ini datang sehari setelah Gibran mengumpulkan relawan untuk bertemu dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto di angkringan Omas Semar pada Jumat 19 Mei 2023. Gibran mengaku tidak mengetahui tujuan PDIP memanggilnya. Ia menduga hal itu tidak lepas dari pertemuan relawan Gibran dan Jokowi dengan Prabowo. Ia menilai pertemuannya dengan Prabowo sebagai hal wajar. Sebagai wali kota Solo, ia sudah sewajarnya menjamu tamu-tamu yang berkunjung ke daerahnya, terutama pejabat tinggi negara. Gibran memastikan pertemuan dengan Prabowo sama sekali tidak berkaitan deklarasi dukungan relawan kepada Prabowo. Ia berada di luar forum ketika Prabowo berorasi di depan para relawan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Mas Gibran, panjenengan kesatria, panjenengan seorang calon tokoh besar. Aku wong bodo, aku wong desa. Pertemuan dengan Pak Prabowo, Anda itu menghormati dan menghargai tamu yang datang ke Solo, sedangkan Pak Prabowo posisi itu datang sebagai seorang tokoh senior dan dia Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia. Kalau yang bicara mendukung, kita juga melihat itu orang-orang relawan yang dulu mendukung Pak Jokowi dan yang dulu mendukung Mas Gibran untuk menjadi wali kota. Pertanyaannya, DPP PDI memanggil Mas Gibran dengan memberi sanksi atau teguran. Pertanyaannya, kapan Mas Gibran menyampaikan bahwa beliau, Mas Gibran, mendukung pencalonan Pak Prabowo? Belum pernah ada. Tapi kalau relawan punya hak, relawan punya pilihan, tidak bisa dikendalikan oleh seorang Mas Gibran. Karena apa? Relawan juga melihat siapa calon presiden nanti yang bisa menurunkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Dan orang yang tulus, murni bekerja untuk bangsa dan negara, bukan seorang petugas atau pesuruh partai yang dikendalikan oleh ketua umumnya. Karena deklarasinya dari partai yang memanggil Mas Gibran bahwa semua caleg dan calon dan bahkan presiden itu petugas partai. Seakan-akan di negeri ini yang berkuasa ketua umum, sedangkan presiden dipilih oleh rakyat. Pak Jokowi mengemban tugas untuk rakyat, Mas Gibran pelanjutnya. Apa salah Mas Gibran? Salam sehat. Ya, ini menarik ya, karena saya sendiri beberapa kali berpikir mengenai Prabowo ya, bahwa saya ingin mulai percaya beliau mulai dari pemilihan presiden yang lalu itu. Saya sebenarnya melihat beberapa kali di debat presiden dia bilang, ya kalau saya sudah sama dengan Jokowi nggak usah dipaksa berbeda. Dan saya melihat itikat baiknya untuk NKRI ya, terlepas dari masa lalunya yang memang dekat dengan kekuasaan pada zaman Soeharto. Tapi saya melihat bahwa Prabowo ini mencintai negeri ini. Jadi saya sempat berpikir memang Ganjar atau Prabowo ya. Tapi saya ingin sebenarnya kalau mereka punya kesempatan bersatu ya. Walaupun di belakang itu ada kemungkinan misalnya Pak Mahfud juga didorong masuk ya. Walaupun menurut saya Pak Mahfud nggak usah jadi wakil presiden. Kalau saya Pak Mahfud tetap aja jadi menteri yang pegang posisi pada yang ada hubungannya sama keadilan dan hukum, supaya kuat posisi kepemimpinan sesudahnya terus didukung oleh Pak Mahfud ya. Jadi kalau bicara pasangan, saya lebih senang kalau pasangannya bisa Ganjar dan Pak Prabowo ya. Karena menurut saya sekali lagi ini pendapat pribadi ya, jangan terus merasa saya mendiskreditkan. Enggak, saya mendukung semua semua presiden siapapun asal dia betul-betul berniat membawa Indonesia ini. Jadi saya mendukung banget sebenarnya kalau Pak Ganjar bisa bersatu dengan Pak Prabowo, walaupun itu kelihatannya sulit. Tapi mari kita lihat di masa depan ya, karena
dinamika politik itu di Indonesia bisa berubah sewaktu-waktu, bahkan detik-detik terakhir. Jadi menurut saya Ganjar harus punya teman yang cukup mendukung dia. Kalau enggak bisa gagal juga, karena menurut saya kekuatan Ganjar itu belum teruji seperti Jokowi dulu gitu ya. Karena Jokowi mungkin masih juga menikmati euforia, lalu kemudian Jokowi membuktikan bahwa dia memang tidak sekedar euforia. Dia kerja betulan, bukan cuma kerja yang menurut Anies tanpa gagasan ya. Tapi bagaimana orang bisa bekerja begitu baik kalau nggak ada gagasannya? Saya kira itu juga hal yang selalu saya protes ke Anies, kenapa harus melihat program orang. Programmu saja majuin, karena saya siap memilih Anies kalau programnya, kalau memang kelihatan bahwa dia memang sanggup untuk membawa bangsa ini. Jadi kalau sampai anak presiden ketemu dengan Prabowo, menurut saya memang Prabowo itu perlu dipertimbangkan ya untuk, ya aku nggak tahu bagaimana caranya. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga adalah kader PDI Perjuangan dipanggil Senin pekan depan oleh DPP PDI Perjuangan. Kami kutip beritanya dari detik.com. Gibran Rakabuming mengatakan pemanggilan tersebut terkait pertemuan dirinya dengan Prabowo Subianto yang bertemu dengan para relawan Jokowi di Solo beberapa waktu lalu. Seperti kita ketahui bersama bahwa PDI Perjuangan telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pilihan PDI Perjuangan. Sementara sisi lain Prabowo Subianto sendiri adalah calon presiden yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Usai mengumpulkan relawan bertemu Pak Prabowo di Solo, Mas Gibran dipanggil DPP PDIP. Ya wajar sih beliau dipanggil partainya, beliau kan hadir pada saat relawan Gibran dan Jokowi se-Jawa Tengah dan Jawa Timur deklarasi memberikan dukungan secara resmi ke Pak Prabowo. Mas Gibran kalau dilihat sekilas memang terkesan lembek, tapi watak beliau ini aslinya tegas, keras dan teguh pendirian, sama seperti Pak Jokowi. Jadi, kalaupun Mas Gibran mendukung Pak Prabowo, terus dia diberi peringatan oleh DPP PDIP. Lalu apakah Mas Gibran akan merubah sikapnya? Menurut gue sih nggak akan. Justru PDIP harus siap-siap. Takutnya Mas Gibran semakin menjadi-jadi. Oke, sekarang mari kita analisa. Kemana sih arah dukungan Mas Gibran dan Pak Jokowi sebenarnya? Tapi ingat, ini asumsi gue ya. Boleh setuju, boleh tidak. Relawan Gibran dan Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ya, yang namanya relawan pasti manut dan tegak lurus sama orang yang mereka dukung. Dalam hal ini, Mas Gibran dan Pak Jokowi. Nah, sebelum memberikan dukungan, ya pastilah mereka ini setidaknya para relawan ini minta izin dulu ke Mas Gibran atau Pak Jokowi. Kalau Mas Gibran setuju, lanjut. Kalau nggak setuju ya mereka nggak akan berani mengambil langkah politis tersebut. Nyatanya, relawan ini dengan PD-nya memberikan dukungan ke Pak Prabowo dan disaksikan langsung oleh Mas Gibran. Walaupun Mas Gibran sembunyi saat sesi foto. Tapi beliau hadir loh. Kalau beliau nggak setuju atau nggak suka, pasti beliau nggak akan hadir. Simpelnya gitu. Jadi, dengan status Mas Gibran sebagai wali kota dan kader PDIP, apalagi Pak Jokowi seorang presiden yang juga kader PDIP, nggak akan mungkin beliau secara gamblang menyatakan dukungan ke Pak Prabowo. Ada etikanya bos. Tapi dengan sikap dan gestur mereka beberapa waktu belakangan ini, kita sebagai orang Indonesia cukup paham lah ya. Gimana menurutmu? Saya ingin memberikan beberapa komentar tentang ini ya. Saudara Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan, sekaligus dia juga menjadi wali kota Solo ya. Dalam hal ini berkaitan dengan beliau bertemu dengan Bapak Prabowo ya di Solo dalam salah satu kegiatan. Saya menyampaikan begini ya, Gibran ini kan kader muda ya yang masih berpikiran luas dan jalannya masih panjang ke depan. Artinya bahwa ya ketika dia dipanggil ini ya sebagai kader boleh aja dipanggil oleh DPP PDIP. Tapi harus diingat bahwa ya Gibran ini kan selain kader, dia saat ini sudah menjadi wali kota Solo. Dia salah satu pejabat di daerah. Artinya dia ini adalah milik semua rakyatnya di Solo ya. Bahkan kalau secara struktur pemerintahan, dia adalah wali kota yang di bawah pemerintahan resmi Republik sini. Artinya siapa saja pun se-Indonesia ini bila berkunjung ke sana ya tentunya harus mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintahan setempat, baik langsung beliau ya yang berkomunikasi ataupun dengan aparat-aparatnya di sana. Nah, ini berkaitan dengan Bapak Prabowo yang datang ke sana. Sepertinya ada kekhawatiran bahwa dia akan sepertinya mendukung gitu ya, ataupun membawa pendukungnya atau membawa pendukung Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo ya.
Jadi nggak perlu terlalu baperan. Kalau saya memandangnya dia ini bagus ya, artinya dia tidak membatasi komunikasi dengan siapa saja yang datang ke daerahnya, kecuali misalnya dia menjadi panitia menetapkan massa untuk mengkampanyekan Bapak Prabowo, itu menjadi permasalahan. Sudah beberapa kali ini menjadi persoalan ya, tidak hanya di Solo tetapi juga pernah di Medan ya. Siapa itu wakil wali kota ya yang bertemu dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dulunya. Artinya bahwa mereka sebagai kepala daerah, ketika dia jabatannya sebagai kepala daerah, dia jangan terlalu dibatasi, terlalu diproteksi. Dia kan punya kewenangan sendiri di daerahnya. Bagaimana dia memperlakukan setiap orang yang ke daerahnya. Misalnya dia pernah kedatangan Bapak Anies Rashid Baswedan di Solo. Tentunya ya Anies Rashid Baswedan kan juga sebagai tokoh ya, mantan Menteri Pendidikan, mantan gubernur, ketika berkunjung ke sana ya namanya tokoh nasional, sebagai pejabat daerah tentunya dia kan menyambut, berkomunikasi dan lain sebagainya ya, namanya silaturahim antara pejabat daerah dengan tokoh nasional. Begitu juga dengan Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo Subianto ini kan saat ini masih aktif loh sebagai Menteri Pertahanan, iya kan? Jadi kalau datang misalnya berkunjung ke sana, ya wajar-wajar aja misalnya dia mengunjunginya, namanya menteri ya, pembantu presiden datang ke daerahnya. Bagaimana kalau seorang menteri tidak disambut oleh pejabat daerah atau tidak diperdulikan? Coba bagaimana? Jadi kita berpemerintah ini harus lebih fair ya melihat posisinya. Di Medan juga dulu pernah ya wakil wali kota Medan menyambut Bapak Anies Rashid Baswedan, dipanggil oleh Gerindra juga dulunya. Terjadi hal yang sama dengan hari ini Gerindra, yang kemarin itu kader Gerindra dipanggil Partai Gerindra. Sekarang kader PDI dipanggil oleh PDI hanya karena mungkin calon presidennya tidak sejalan dengan partainya ya. Ingat dulu, walaupun mereka ini berasal dari partai, tetapi ketika mereka menjadi pejabat, mereka kan digaji oleh rakyat, digaji oleh pemerintah, bukan digaji oleh partai. Jadi wajar ya setiap siapapun yang datang ke daerahnya itu disambutnya, apalagi tokoh nasional. Sebenarnya yang tidak boleh itu orang yang masih aktif di dalam pemerintahan, dia berkampanye ya, seperti Bapak Prabowo ya. Dia kan masih aktif, kecuali misalnya dia mengambil cuti betul ya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi mereka ini sebenarnya harus fokus mengurus negara ya, mengurus negara. Sama dengan Pak Ganjar Pranowo masih jadi gubernur, seharusnya dia mengurus daerah aja, fokus sampai habis masa priorisasinya. Kalau masalah kampanye ya nanti ada masanya mereka boleh cuti kalau ingin kampanye. Jadi kalaupun sekarang misalnya ya seperti kunjungan biasa ya, saya pikir nggak masalah juga. Artinya bahwa masa aktifnya tidak boleh menggunakan dia sebagai kampanye. Berbeda dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, dia sudah selesai, jadi kemana aja pun dia bebas, namanya dia masyarakat biasa. Artinya mensosialisasikan dirinya bisa. Tapi Bapak Prabowo ini kan masih Menteri Pertahanan, masih aktif ya. Wajar aja misalnya kalau dia pergi ke sana menjadi sorotan. Dia dalam dinas, dalam keadaan cuti atau bagaimana ya, datangnya ke sana. Tapi kalau posisi Gibran sebagai kepala daerah, siapapun ya, apalagi dia merupakan tokoh nasional, datang ke sana ya, wajar aja dia melayani sebagai pemerintah daerah setempat. Jadi dibedakan ketika dia menjadi kader PDI dengan ketika dia menjadi salah seorang kepala daerah. Jadi ya kita bernegara ini ya, berpemerintahan ini seharusnya fair aja ya, saudara-saudaraku yang di DPP PDI Perjuangan ya. Gibran ini masih muda ya, kader muda, memiliki jalan yang masih panjang ke depan. Artinya dia menunjukkan bahwa dia adalah orang calon-calon pemimpin yang terbuka, berkomunikasi dengan siapa saja. Artinya tidak membangun ataupun tidak membatasi, apalagi membangun permusuhan dengan pihak-pihak yang berbeda ya datang ke daerahnya. Jadi dia
saya rasa ya namanya kenal datang orang ke rumah kita, ya kan wajar ya kita sambut apapun tujuannya. Tetapi ya banyak hal yang menjadi tujuan orang yang datang ke rumah kita, tentunya tidak semua kita setuju atau kita dukung. Tapi kalau untuk berkomunikasi, bersilaturahim, saya rasa itu biasa-biasa saja. Jadi sudah tepat menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Gibran ya di Jogja dulu, juga menyambut Bapak Anies Rashid Baswedan, menyambut Bapak Prabowo ya. Kemudian nanti kalau datang Ganjar Pranowo ya calon presidennya PDI harus disambut juga, nggak apa-apa. Ya masalahnya kan Ganjar Pranowo pergi kemana-mana, masih aktif gubernur, bukan ke Solo dia, tapi dia pergi misalnya ke Sulawesi, ke Jakarta ya. Yang penting ya biasa-biasa aja ya yang dilakukannya ini. Menurut saya sudah tepat selaku kepala daerah seperti itu, tidak membangun blok permusuhan dengan siapapun yang datang ke daerahnya. Artinya dia memahami betul posisinya sebagai wali kota. Oke bro, itu pendapat saya.